Bayangkan Rasulullah ketika mengatakan ana madinatul ilmi, saya ini Madinah atau gudangnya atau sumber ilmu, wa aliyun babuha, Ali adalah pintunya. Tiba-tiba kemudian menganalogkan Prabowo seperti negara, ya dianggapkan Rasulullah kan analognya. Tiba-tiba karena Teddy adalah sekretaris kabinet, kemudian pintunya itu. Kita boleh memuji sahabat kita, guru kita, orang tua kita, tapi yang kita puji sifat Allah yang nempel sama orang tersebut. Kita puji, ya Allah, saya punya guru orangnya dermawan. Ya, kedermawanan itu berarti memuji Sang Maha Dermawan. Tetapi jangan memuji sesuatu yang nempel, yang bersifat duniawi. Karena itu jatuhnya nanti membandingkan Allah dengan sesuatu Masya Allah. Dan itu jatuhnya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ya belakangan ini marak dibicarakan. Sebenarnya bukan kali ini saja ya para pejabat kita menganalogikan politikus atau calon pemimpin itu dengan sahabat Nabi. Nah, yang terbaru ini Menteri ATR Nusron Wahid itu mengatakan bahwa jika dianalogikan Prabowo itu adalah negara, maka Teddy ini adalah pintunya. Jadi bagi Nusron, Teddy ini, Mayor Teddy itu adalah ibarat Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah analogi ini cocok kalau kita ibaratkan Mayor Teddy dan Ali bin Abi Thalib yang adalah sahabat Nabi, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil gitu, dan juga menantu Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, apakah bagaimana sih kita memuliakan pemimpin itu? Apakah dengan diibaratkan dengan sahabat Nabi, sampai batas mana kita bisa memuji atau bisa mengkritisi para pemimpin itu? Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz ini kalau saya ibaratkan, ibarat apa ya? Ini masalah mengibarat-ibaratkan gitu. Ya, ini mirip sahabat Nabi A, ini mirip sahabat Nabi B, gitu segala macam. Ini ya mengagumi, jatuhnya malah kultus nanti. Nah, ya kan, ya kita boleh tentu saja memuliakan pemimpin, ya bahkan ada ayatnya gitu, ati Allah, ati Rasulullah, ulil amri minkum gitu. Nah, ya sebatas mana sih kita boleh memuliakan? Apakah boleh sampai kultus gitu? Ya. Saya kira kalimat di surat An-Nisa 59 itu kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulnya Allah, wa ulil amri minkum. Tidak ada ketaatan di situ, Mas Rifki. Kalau Allah disebutkan secara jelas, taatlah kepada Allah, Rasul, atiur rasul, tetapi wa ulil amri minkum langsung, dan kepada orang yang ngurusin kehidupan kalian atau pemimpin. Artinya apa? Tidak ada kata ati. Kalau Allah sama Rasul mutlak. Ya. Apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, apa yang Rasulullah larang kemudian kita tinggalkan, diperintahkan kita lakukan. Sementara kalau ulil amri itu sangat bergantung apakah pemimpin itu apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan sesuai enggak dengan Allah dan Rasul. Maka di situ kalimat bukan ati ulil amri minkum, tetapi langsung ulil amri minkum, dalam arti maka ketaatannya harus ketaatan bergantung apakah kebijakan dari pemimpin itu sesuai dengan apa yang Allah tentukan atau Rasulullah contohkan. Maka kaidahnya kan jelas ya, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin kita, mohon maaf, bahkan kepada orang tua kita, kalau kemudian apa yang diperintahkan pemimpin dan orang tua itu kemudian di dalam kemaksiatan, melanggar apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya
kita ini sering kemudian mendengar orang-orang berlebih-lebihan, memuji berlebih-lebihan. Kalau kita kepada Rasulullah memanggil Sayyidana wa Maulana wajar. Nabi memang maksum gitu. Kita panggil Sayyidku, pelindungku, pemimpinku wajar gitu. Walaupun Rasulullah tidak pernah meminta untuk itu. Tapi kalau manusia biasa, walaupun dia raja, walaupun dia pemimpin, kita boleh mencintai, berarti boleh memuji karena Allah. Membenci pun karena Allah, bukan karena pribadinya. Artinya apa? Kualitas-kualitas yang nempel pakaian-pakaian sifat Allah yang kita puji. Sehingga kemudian kok berlebih-lebihan, apalagi menganalogkan, mengkiaskan sesuatu yang batil kan kalau kemudian gak sepadan. Bayangkan Rasulullah ketika mengatakan ana madinatul ilmi, saya ini Madinah atau gudangnya atau sumber ilmu, wa aliyun babuha, Ali adalah pintunya. Tiba-tiba kemudian menganalogkan Prabowo seperti negara, ya dianggapkan Rasulullah kan analognya. Tiba-tiba karena Teddy adalah sekretaris kabinet, kemudian pintunya itu. Karena kualitas Ali di situ kualitas apa? Ali itu kan simbol spiritualitasnya tinggi dan simbol keilmuannya yang paripurna. Sehingga wajar kemudian ketika seseorang pengen memahami Rasulullah, maka salah satu pintu untuk memahaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka berlebih-lebihan jatuhnya kemudian kalau ada makhluk, jatuhnya kesyirikan kan. Bagaimana kita lebih memuliakan manusia dibandingkan memuliakan Allah. Kita boleh memuji sahabat kita, guru kita, orang tua kita, tapi yang kita puji sifat Allah yang nempel sama orang tersebut. Kita puji, ya Allah, saya punya guru orangnya dermawan. Ya, kedermawanan itu berarti memuji Sang Maha Dermawan. Saya punya guru, orangnya kemudian Masya Allah ilmunya dalam sekali, al-alimnya yang kita puji. Tetapi jangan memuji sesuatu yang nempel, yang bersifat duniawi. Karena itu jatuhnya nanti membandingkan Allah dengan sesuatu Masya Allah. Dan itu jatuhnya berlebihan, dan biasanya ini kaitannya dengan vested interest politik. Hanya untuk mendapatkan sesuatu, memuji pemimpin berlebih-lebihan. Kadang kemudian apa ya, ditambah-tambah dengan gelar-gelar yang nggak masuk akal gitu ya. Bahkan dulu ingat Mas Rifki ketika Pilpres ada seseorang yang berani berdoa, ya Allah kalau engkau nggak menangkan jagoanku ini saya khawatir nanti manusia tidak ada yang sujud lagi kepadamu. Itu kan berlebihan sekali. Mengancam Allah hanya kemudian nganggap bahwa Allah kita bisa suruh-suruh untuk kepentingan politik sesaat. Nah, jadi sebenarnya analogi ini nggak cocok ya Pak Ustadz. Ya dari segi keimanan tentu saja ya Ali. Ya, al-qiyasu ma'al-fariqi kan batil Mas. Gitu. Kias kalau analognya nggak cocok, kuantitasnya, kualitasnya batal gitu. Menurut saya itu jadinya berlebih-lebihan, offset di situ gitu. Apa gitu? Kepentingannya apa sih gitu? Gitu. Sehingga kepentingan kecuali kepentingan politik. Nah ini kan membuat ya tentu saja netizen itu banyak yang berkomentar ya. Ya dan apa namanya ya Ali bin Abi Thalib kan ya selain misalkan apa menantu Nabi ya beliau adalah babul ilmi seperti tadi kata Pak Ustadz kan, pintunya ilmu. Ya kalau Mayor Teddy gitu misalkan ya pintunya buat ketemu Prabowo doang gitu misalkan Presiden Prabowo gitu. Tidak ada apa ya seperti tadi kata Pak Ustadz ya nggak apple to apple lah gitu. Kiasnya makanya varik kan, nggak apple to apple. Tapi kalau mau ditarik sesungguhnya Mas Rifki lebih umum. Sebenarnya ini kan fenomena bagaimana kita meletakkan batasan-batasan relasi antara umat, antara rakyat dan pejabat kan. Kita ini kan masyarakat patriarkal ya. Dan memang sebenarnya selalu punya kecenderungan berlebih-lebihan kalau berhadapan dengan pejabat. Sebutan-sebutannya itu Masya Allah. Sehingga kemudian memujinya itu berlebih-lebihan. Dan ini ya harus segera dihilangkan. Karena Nabi selalu mengatakan al-imamu wa khatimuhum. Imam yang benar itu pelayan. Ini kebalik kemudian. Setiap pejabat datang, rakyatnya yang melayani. Justru mereka lah hadir sebagai pemimpin untuk melayani
rakyatnya. Lah relasi ini kan harus dibalik. Ini sekarang masa kebalik. Rakyatnya yang suruh mengerti, yang suruh prihatin, yang suruh mengangkatkan tali pinggang. Kemudian pemimpinnya boros, pemimpinnya nggak efisiensi. Itu kan kemudian tidak pas ya. Sehingga kemudian pemimpinnya semuanya lengkap, rakyatnya disuruh sabar. Yang kedua, relasi ini yang saya agak gregetan, relasi antara umarok sama ulama gitu. Islam kan menganjurkan bahwa ulama lah yang menjadi rujukan, umarok yang datang kepada ulama. Ini enggak, ulama dipanggil kalau ada masalah. Kalau masalahnya beres, ulama ditinggal. Sehingga kemudian harus kita rubah pola-pola, sehingga kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kita kan pengennya negeri yang gemah ripa, lojinawi, ada keberkahan. Tapi kalau kemudian cara-cara mengelola negara, kemudian apa-apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, dicontohkan Rasulullah tidak kita indahkan, sehingga kecenderungan manusia untuk memuji sesamanya berlebih-lebihan itu akan terus terjadi. Dan ini menjadi presiden, Mas. Dan kita ini tergelitik kan, ya Allah gitu. Kemudian orang yang kemudian, mohon maaf ya, ngurus negara masih kondisinya kayak gini, tiba-tiba disejarkan dengan Abu Bakar, disejajarkan dengan Ali bin Abi Thalib, disejajarkan gara-gara vokal dengan Umar bin Khattab, disejajarkan karena nyumbang sedikit dengan Utsman bin Affan. Jadi kan lama-lama ada yang berani mengatakan lebih dari Rasulullah, dan itu yang kemudian banyak orang mengaku-ngaku kan sebagai titisan Isa, titisan Nabi, titisan Syekh ini, Syekh itu. Karena apa? Mudah sekali rakyat kita kemudian melabeli orang-orang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan sesaat dengan label-label yang, apalagi label-label ini ya spiritual, itu susah sekali ditolak oleh orang-orang di Indonesia yang memang masyarakatnya agamis. Saya kira itu, Mas. Iya, emang tradisi ini ya, Pak Ustadz, tradisi labeling itu bukan sesuatu, biasanya kan labeling itu sesuatu yang negatif ya, misalkan apalah Padang tuh pelit gitu, atau misalnya Betawi tukang kawin gitu misalkan, atau dalam konteks ini labeling yang positif juga tapi kebablasan gitu. Karena orang punya batasan kan. Batasannya Ali itu labelnya siapa sih? Jangan kemudian aulawi gitu. Kiasnya itu terlalu maksain gitu. Kiasnya terlalu merendahkan juga nggak pas. Jadi batasannya apa? Terakhirnya Pak Ustadz, memuliakan pemimpin itu. Memuliakan gara-gara sifat yang nempel pada Allah. Sifat-sifat Allah yang nempel pada orang tersebut. Maka Al-Imamul Adil itu kan juga sangat dimuliakan. Diberikan kedudukan oleh Allah, doanya aja tidak tertolak gitu. Jadi kita boleh memuji pemimpin kita bukan karena gemoynya, bukan karena apa, tapi karena adilnya, karena hidup sederhananya, karena betul-betul yang dipikirin kesejahteraan umatnya. Jadi sesuatu yang nempel. Wah, luar biasa pemimpin kita itu, pinternya luar biasa. Berarti sifat al-alimnya. Pemimpin kita itu pemaaf sekali. Pemimpin kita itu sabar. Pemimpin kita itu santun kalau bicara. Boleh, berarti apa? Yang kita puji adalah sifat-sifat Allah yang kemudian diserap menjadi pakaian. Pakaian orang tersebut dalam makan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan sifat-sifat akhlaknya Allah. Jadi jangan kemudian yang ditempeli yang kita puji, tapi sifat yang ada yang kemudian dipakai oleh orang tersebut, Allahnya yang kemudian dimunculkan. Loh, kita cuman wadah, kita itu cuman tempat kok, kita ini cuman manifestasi. Masa manifestasi ngaku-ngaku? Nah, itu poinnya saya kira. Sehingga boleh memuji anak, memuji pasangan, memuji saudara, memuji pemimpin. Yang dipuji adalah sifatnya. Kalaulah kita membenci bukan orangnya, tapi karakter korupsinya ini Allah benci. Karakternya tasyarruf, berlebih-lebihan ini yang kita kita benci karena Allah nggak senang. Pemarah kita nggak senang karena Allah tidak mau itu gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya. Ya, bahwa ya kita punya batasan tertentu
untuk labeling, melabelkan sesuatu atau mengkategori metafora atau menyamakan sahabat bahkan gitu ya, tapi dengan sifat-sifat Allah. Nah, yang terpenting adalah ya kita jangan silau dengan prestise jabatan seseorang, tapi kita lihat prestasinya, sifat-sifat Tuhan apa yang ada di dalamnya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.